Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena keunggulan dalam berinovasi, sehingga melekat di hati masyarakat secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya, hingga sekarang tidak hanya digunakan pria sebagai outfitnya, tapi juga wanita di segala suasana. Sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya. Gajah Duduk hadir di setiap momen terbaik Anda. Sesuai dengan tagline kita, sarung Gajah Duduk adalah legenda Nusantara. Sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Aduh. Udah lu jangan pakai ngomel melulu, ngomel Nggak melulu. bisa bang, kita ini udah gimana ya namanya di Jakarta lama-lama hidup nih. Aduh udah cari kerja susah, rumah jauh, macet-macet lagi, ampun deh. Lu masih mending Aduh. nyari duitnya udah kayak begitu. Artinya masih kelihatan. Hah? Ketimbang gua Apaan ketimbang-ketimbang? dari dulu dari masih kecil kalau mau nyari duit tampil pakai topeng. Nggak kelihatan. Kagak kelihatan, udah gitu nggak ada asli. Gantengan mana? Pakai topeng sama asli? Katanya gantengan aslinya. Katanya. Abang nih, kalau gitu aneh ngomong ini, abang kelihatannya kita nih kayak adu nasib aja. Gimana kalau kita adu pantun aja lah? Ya silakan. Siap kan nih? Lah, masa gua takut? 498 tahun usia kota kita. Iya. Pramono Rano, pemimpin kita. Oh gitu. Ini kota mau diapa-apain tetep aja kita cinta. Iya dah. Nah, sekarang Kita gua ya. doain semoga orang Betawi makmur sejahtera. Amin. Ya. Iya. Hah, coba. Gua juga pengen mantun. Bang Jali benerin genteng. Bininya masang kawat. Nih kenalin, gua orang yang paling ganteng. Apaan tuh? Lewat. Makanya. Ya. Ya, begitulah kira-kira. Kira-kira gitu deh. Iya. Kira-kira emang begitu. Makanya emang kadang-kadang nih sampai akhirnya pantun aja kita lupa. Iya. Kita kebanyakan doa kali ya? Bukan. Apaan? Lupa budaya. Kenapa kita lupa budaya? Ya, sekarang kan lagi pada fokusnya. Lah ini apa? Kita udah tampil kayak orang Betawi nih. Ya, kayaknya. Nih tuh, cincin udah banyak. Waduh, ada. Jalan-jalan ke Cibelut. Lah, Jauh bang. Oh, naik mobil bareng pengacara. iya. Ngapain sih pada ribut-ribut? Ya. Mending kita buka acara. Tepuk iya. tangannya mana? Ini kalau udah begini udah bener nih. Bang Hensat, Gimana? apa kabarnya? Alhamdulillah. Jadi kita nih kalau di HUT DKI, Yeah. HUT Jakarta ya nggak pakai Yeah. DKI nih. Yeah. Itu harus gitu ya Bang? Iya ya Bang Mandra ya? Sang kodok, sang Ya itu kodok. tergantung tujuan dan maknanya. Sebetulnya itu kan antara A dan E itu bedanya cuman siapa yang lagi ngomong. Emak apa bapak? Sekarang aneh tanya, Bang Mandra orang Betawi bukan? Iya. Mestinya Mendre. 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 Tadi kan gue mau jelasin kalau E itu berarti bapaknya yang lagi ngomong. Oh, Bapak. Berarti emaknya yang lagi ngomong. Oh, berarti Gitu. Kenapa? kalau Mandra yang ngomong siapa? Emak gua dong yang ngomong. Oh iya. Udah. Kita sape dulu nih. emang ada. Abang None, encang-encing, nyak babe, apa kabarnya nih ya? Iya. Di rumah, harus di rumah ya. Mentang-mentang Betawi pada meletet semua ngomong. Gak apa-apa, namanya juga usaha Bang. Iya. Nah, selamat datang di Q&A, karena setiap pertanyaan ada jawabannya. Tepuk tangan dong. Kali ini berbeda ya, ada Bang Hensat nanti akan jadi presenternya Q&A. Hah? Presenter ya?
Iya, iya, iya. Oke. Oke, bukan Oka tapi oke. Oke. Nah, Betawi kali oke. ini Iya. ada Bang Mandra, bukan Iya. Bang Mandre, ada Bang Henry Satrie. Yeay, hore. Nah, kita mau Gimana? banyak sekali nanti bincang-bincang tentang Jakarta, happy atau kebahagiaan Jakarta, pertumbuhan perkembangan Jakarta, tapi juga sisi kelam Jakarta. Maksudnya? Ada nggak sih Bang sisi kelamnya Emang Jakarta? ada, Bang? Ya kalau mau dicari mah ada aja. Kalau nggak dicari nggak ada ya? Ya kayak ditutupin. Ditutupin. Iya. Tapi kita nggak mau tutup-tutupin nih. Kita mau cari dan dengarkan ya Iya. dari kisah anak Betawi asli Iya. yang dia juga tahu banget seluk-beluk dan sejarah Jakarta. Oh iya, siapa itu? Coba siapa ya Bang? Tahu Siapa, nggak, Bang? Ya siapa kalau bukan JJ? JJ Riza. Iya. Kayaknya kagak ada dia, Bang. Bang, diajak salaman Bang JJ. Oh, kalau sama Bang Mandra harus salim ya Bang JJ ya? Iya dong, senior nih, senior. Lagi doraka loh. Bang JJ tapi asli Betawi juga. Emang orang Betawi ada yang asli? Memangnya nggak ada? Gimana? Lah ini Bang Mandra. Ya orang Betawi itu campur mau. Orang Aneh asli Cilungup, aneh asli Cilungup nih. Cilungup, aneh. Dari mana buktinya asli? Ya lahir di situ Cilungup. Lahir. Lah, kalau nggak asli sekarang gimana tahu ini orang Betawi atau enggak? Ya kalau mau lihat orang Betawi yang asli itu tinggal warisan budayanya. Misalnya salah satu penunjuk orang Betawi yang asli itu sebagai masyarakat sungai. Kalau orang Betawi kawin sekarang itu ada syaratnya bawa roti buaya. Nah dulu tuh itu dari kebudayaan awal orang Betawi yang tinggal di daerah aliran sungai. Dan hanya orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa nggak ada yang Kagak menghormati. ada yang menghormati buaya dari Sunda, dari Jawa, Apalagi dari buaya Bali, darat tuh nggak ada yang menghormati. Jadi selama ini kita agak-agak salah juga kalau kita bilang kita orang Betawi. Iya. Salah nggak? Nggak masalah. Wah sombong amat. Justru orang Betawi itu kebudayaan sangat inklusif, sangat terbuka. Siapa aja bisa jadi orang Betawi karena dia kan ibu kota. Orang datang dari mana-mana, distant, berjarak dengan kebudayaan ibunya, pelan-pelan masuk kebudayaan Betawi karena asik kebudayaan Betawi Bang ya. Iya. Bahasanya kagak pakai jenjang, kagak pakai Sekarang kromo. persoalannya, Bang JJ ini kan pakar sejarah, budayawan juga, asli Betawi. Nah kan, se-Jakarta ape, se-Betawi ape? Jakarta banget lah. Enggak, buktinya ape? Ah, bukan di Depok antum kan? Lah Depok jadi gini harus bedain Coba. Nih bedain Penting ya. nih. Geografi administratif dengan geografi budaya. Nah, kalau gue kan Betawi budaya, itu geografi budaya. Orang Bekasi itu ya Betawi. Betawi. Orang Tangerang itu Betawi. Orang Depok tuh Betawi. Jangan sampai deh anak-anaknya pada belajar bahasa Sunda. Itu wilayah geografi tapi budaya Jawa Betawi. Barat. Nah itu konsletnya orang bikin negara administrasinya nggak ngikutin administrasi geografi budaya. Konslet tuh. Oh, berarti korslet. Tapi sebelum dijawab se-Jakarta ape? Apa buktinya? Ya Jakarta tadi banget? apa yang orang ngejelasin tuh tadi? Saya bisa jelasin begitu apa yang orang jelasin se-Jakarta Iya, apa? kan bakalan orang mana-mana yang bisa jelasin kayak dia. Wih, tepuk tangan dong. Kagak salah dong undang Bang JJ. Ya salah aja harus saleh. Oh enggak. Iya, salah aja. juga. Oh enggak semua di EI gitu ya? Iya. Ingat juga itu. Kalau semuanya di kalau jarang-jarang balik gimana? Jereng-jereng Belek. Udah jereng, Jadi nggak belek semua lagi. dialek Betawi itu Melayu dialek Jakarta itu akhirannya misalnya cume, nggak ada kata cume Bang ya, adanya cuman. Jadi nggak semua orang Betawi itu berbahasa akhirannya ada juga yang pakai akhirannya nggak kayak cuman. Gitu ya. Banyak tuh di sinetron, di TV orang ngomong cume. Iya. Kalau cumi Ya kan beda ya. Yang ngajarin juga bukan emang orang bukan kagak paham gitu. Sekarang yang penting kan asal modal nekat jadi dianggap bahwa dia itu pengetahuannya cukup. Iya. Bang, tapi Bang Mandra ingat nggak? Dulu kan pernah di Q&A. Kalau ini benar-benar Q&A ya, nggak di EE ini ya. Iya, beneran tuh. Bahasa Inggrisnya membacanya Q&A gitu kan. Nah, Anda jadi panelis tuh kalau nggak salah. jadi panelisnya. Jadi panelis Waktu itu bintang tamunya Bang Dul, Sirano Karno. Akhirnya Bang keturutan bener tuh lolos jadi wakil gubernur Jakarta. Gimana perasaan? Bangga nggak? Bahaya. Bangga nggak? Ya, sini aja. Kenapa? Bangga nggak? Bangga nggak? Biasa-biasa aja. Widih, oke, nanti kita tanya beneran nih biasa-biasa aja. Iya, emang Apa janji-janjinya sudah terlaksana belum? Kayaknya sih alhamdulillah belum. Oke, sesaat lagi ya kita akan balik bareng Bang Mandra, Bang JJ Riza dan Bang Henry. Kita mau ubek-ubek soal Jakarta, apa yang masih kurang dan apa yang memang harus ditingkatkan. Sesaat lagi hanya di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya.
Harus ada nih jawabannya. Dipersembahkan oleh Jakarta. Halo semuanya, jumpa lagi ini, balik lagi ke Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Tepuk tangan dong. Nah, masih ada bersama saya kali ini Bang Hensat, Bang Mandra, Bang JJ Rizal. Aku tuh penasaran sama Bang Mandra. Bang Mandra kan ikonik banget nih. Ikon apaan? Jakarta, enggak ya? Enggak ngerasa. Juga emang muka gua ondel-ondel. Bang, memangnya pernah hidup dari era gubernur siapa, Bang? Dulu siapa ya? Ya zaman muda-mudi udah ngalamin. Muda-mudi dulu zaman siapa, tahun berapa tuh? Bang Ali. Ali Sadikin ya? Ali Sadikin. Nah itu saya udah manggung. Udah dulu manggung. zaman muda-mudi tuh, dulu di Jalan Tamrin tuh kanan kiri kan panggung banyak-banyak tuh. Tahun 70-an. Iya. Nah itu saya udah manggung itu, udah main topeng. Dari zaman Bang Ali Sadikin. Nah, pertanyaan selanjutnya, gubernur paling favorit siapa ya? Ali Sadikin. Ali Sadikin. Setelah itu nggak ada. Hah? Setelah itu nggak ada. Ya setelah itu ya sedikit-sedikit. Oke. Itu juga kalau lagi nyangkut. Gitu. Kakak kenapa ya? Kenapa suka Bang Ali Sadikin? Kenapa? Ya pada saat itu ya mungkin di era itu ya boleh dibilang orang yang ada di pojokan mana bisa mengenal kota Jakarta di era tahun itu, merasa terhibur di era tahun itu, dan bahasa kata kesempatan untuk para seniman dan lain sebagainya juga di era itu benar-benar pada saat itu dibuka. Lah emang sekarang kagak ada? Ya dipilah kalau sekarang. Oh, dipilah maksudnya gimana nih? Yang dekat sama kedekatan ya ada kesempatan. Kalau kagak dilupakan. Kalau Bang Mandra deket nggak sama kekuasaan? Gue dari dulu enggak. Kenapa? Ya enggak apa-apa. Kan Bang Rano teman. Sohib. Kenal. Ranonya kenal gua. Hah? Temen. Tapi? Kalau mewakili gubernurnya enggak. Oh gitu. Iya. Bang Mandra sama Bang Rano baik-baik aja kan? Lah baik emang enggak ada. Kagak baik kenapa? Ini bagus loh jawabannya. Rano Karnonya kenal. Wakilnya nggak kenal, wakil gubernurnya nggak Tapi kenal. setelah Bang Rano naik jadi wakil gubernur, sudah telepon-teleponan, ketemu gitu? Alhamdulillah. Sampai saat ini kagak. Oh kagak? Sejak terakhir di Q&A waktu itu Iya. tahun lalu belum Iya. ketemu lagi? Kagak. Sibuk apa gimana? Sibuk apa emang lagi gimana? Ya kan beda. Kita kan termasuk bagian rakyat jelata. Kan sama-sama seniman, masa ngomong gitu sih? Seniman. Pejabat nih mah. Oh gitu? Iya. Nah tapi Bang Mandra merasa bangga atau sudah ada janji-janji yang mungkin ditepati nggak? Dulu kan pernah disebutkan Bang Rano akan meningkatkan seni budaya, kesenian Jakarta. Ada nggak percikan-percikan wujud nyata janji-janji? Ya alhamdulillah kalau selama dia jadi gitu ya. Mungkin udah di atas 100 hari ya. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini kita lihat. Apaan? Kagak ada. Oh belum, bukannya kagak ada Bang. Ya kalau dibilang belum akan. Kalau nggak ada yang dilihat. Yang dilihat kagak ada kan. Kagak, ini serius loh Jo. Ini serius. Tadi kalau misalnya JJ yang ngomong, Anda bisa paham. Kalau Henry Satrio ngomong, mungkin rakyat juga bisa paham. Tapi kalau Bang Mandra yang emang image-nya deket banget sama Bang Rano, ini serius ini. Iya belak-belakan ya. Biasanya kan Nah ini gua kudunya apa gimana jawabannya? Harus bohong gitu? Enggak. Apa harus yang manis-manis gitu? Enggak. Apa harus gua jadi orang munafik? Buset enggak Bang. sabar Bang. Biasanya kan acara kita tadi dipanggil dengan acara yang konsepnya begini kan, ini acara ya cuman ya pemanis. Kagak, udah ini serius ini boleh. Yang biasanya tahu setahun sekali dimunculin, itu juga kadang-kadang ya cuma sekedar bahasa hiburan untuk memperingati. Kan itu cuma itu doang. Nah, Bang JJ, gimana pendapatnya tentang Bang Mandra yang seolah tuh masih ada
kekesalan, kekecewaan. Oh, enggak ya? Dan tadi kayak marah-marah gitu aku bingung. Bukannya kesel, gue mah lagi cerita ini tempat pada kan itu tadi pertanyaan. Iya. Takut Bang, takut. Masih baru di Jakarta Bang, masih baru di Jakarta. Abang pendatang. Balik lagi kan. Orang Betawi harus kayak gini ya Bang? Iya, tergantung manusianya. Ngomongnya ceplos-ceplos gitu ya. Oke, kalau Bang JJ. Intinya kalau Betawi mungkin mudah-mudahan ya, ini setahu gue jauh sama munafik. Oh, amin. Iya. Bang JJ, lihat sosok Bang Mandra gimana dengan harapannya, cita-citanya, dan juga emosi baiknya tadi tuh yang diungkapkan tentang Jakarta Bang dan Mandra temennya. itu kan, bener nggak sih apa Bang yang Mandra diungkapkan itu Bang kan Mandra tadi? seperti diceritakan tadi kan muncul di tahun 70-an ya. Di era-era Bang Ali. Waktu itu emang kebudayaan Betawi dan keseniannya tuh mati ya. Makanya ada yang bilang Bang Ali itu menghidupkan kembali ya kebudayaan Betawi itu. Orang kayak SMR dan Jaya Kusuma itu dikirim untuk menghidupkan kembali kebudayaan Betawi. Tim dikasih tempat orang Betawi buat manggung. Jadi bukan hanya malam muda-mudi. Itu Bang Ali yang membuat pusat kebudayaan yang dibayangkan bukan hanya untuk kebudayaan dalam artian internasional, tapi juga buat kebudayaan lokal. Karena nggak mungkin Jakarta bisa menjadi sebuah metropolitan besar kalau nggak punya identitas kultural yang jelas. Nah, pertanyaannya identitas kultural yang jelas buat Jakarta itu apa? Jawa bukan, Sunda bukan. Emang Jakarta tuh dikepung dua kebudayaan besar. Geografinya tuh di antara dua geografi besar Jawa sama Sunda. Tapi bukan Jawa, bukan Sunda. Alasannya metropolitan. Iya, nah. Ya identitasnya sangat jelas apa itu Betawi. Dia pergi ke UI, ditanya apa itu Betawi, nggak ada ngerti. Oh kalau gitu bikin seminar yang besar untuk cari apa itu Jadi Betawi. siapa nih yang harus menjadi konduktor agar budaya Betawi ini bisa lestari dan menjadi identitas Jakarta? Ya Bang Mandra udah jawab dengan ceritanya yang tadi. Kenapa dia bisa bangkit? Ya itu gubernur. Harus dari Ya gubernurnya pemimpin kotanya yang harus punya kesadaran. tentang Budaya pentingnya itu kan itu. bagian dari status. Iya, Bang. Gitu. Nah gini Bang Mandra nih ya, sekarang apa yang diharapin ke Bang Rano sama Mas Pram? Enggak. Kagak ada. Lah kan gak nih sebagai orang Betawi. Iya. Ini kan 100 harian lewat. Iya. Sekarang ulang tahun 498. Iya. Dikit lagi 500. Ya. Itu apa yang mau disampaikan tuh? Apa harapan langsung aja? Yang lain aja gue mau males ngomong. Kenapa? Hah? Kenapa malas? Ya itu kan yang tadi gue bilang, kalaupun kita cerita begini ya jangan-jangan cuma sampai bahasa kata cerita. Dari dulu ada nggak realisasinya? Oh, belum merasa ada dari gubernur mana aja ya? Sekarang lu lihat aja. Oke. Bang Mandra, tapi menurut Bang Mandra sisi kelam abadi Jakarta yang masih ada susah juga ya ke bawah, maaf pemirsa. Dari dulu sampai sekarang apa sih Bang? Sisi kelam. Menurut Bang Mandra dulu, baru Bang JJ. Kelam banget itu tadi yang udah ceritain. Emang jelas apa? Ya iya, soal budaya, yang lainnya. Ya otomatis yang kaitannya dengan tadi barusan saya ngomong, kalau tiba-tiba kita bicara masalah budaya kan ini kayaknya kesannya gimana, kayak ilfil banget gitu kan kesannya. Sebenarnya bahwa kalau saya punya pendapat kan ini bagian dari kata status. Status, nggak mungkin saya bilang anak Betawi kalau saya lahir di Medan. Iya. Ya kan gitu. Oke. Nggak mungkin saya kata orang Betawi kayak emak bapak saya orang Jawa. Nah kembali ke masalah status sisi Betawi ini yang seperti apa yang sering dijabarkan, ada beberapa keinginan. Satu contoh nggak usah jauh-jauh, banyak sekarang kemunduran yang kaitannya dengan masalah seni. Bicara masalah seni aja, banyak yang diruntuhkan, banyak yang dikurangkan. Contoh yang namanya kesenian Betawi itu kan ada beberapa hal, ada lenong, gambang kromong, topeng hilang sekarang. Iya. Susah. Ya kan? Malah yang bahasanya kata lenong itu sebenarnya bukan asli Indonesia. Ya kan? Lenong aslinya bukan orang Indonesia, bukan. Kalau topeng iya, karena kaitannya dengan masalah tadinya yang saya masih punya bukti bahwa kalau topeng itu asli Indonesia. Oke. Oh, gitu. Lo nggak mau minum dulu Bang, biar tenang. Bang, kalau Bang JJ satu aja singkat aja Bang. Kalau menurut Bang, Kira-kira. tadi soal budaya. Kayak sekarang ini ada beberapa
Ya kebetulan kalau yang namanya seni, topeng, lenong itu sebagian besar masih keluarga saya. Nah kalau gitu saya tanya. Tunggu, aku juga satu dulu. Bang JJ, singkat saja satu kata sisi kelam Jakarta kalau menurut Bang JJ yang abadi dan belum kelam belum jadi terang gitu. Apa? Di bagian mana? Selain budaya. Jujur aja Bang. Oh di sini Tuhannya duit di Jakarta. Nah, Tuhannya duit. Iya makanya kebudayaan nggak penting kan. Jangan lupa loh Jakarta itu kalau asal usulnya dari Batavia. Batavia itu didirikan oleh Jan Pieter Sungkun. Jan Pieter Sungkun itu tahu gak siapa? Itu akuntan. Jadi otaknya tuh sempoa. Kalkulator, duit aja. Jadi kota itu dia nggak pernah bikin kota, dia hanya bikin markas dagang. Jadi UUD ya, ujung-ujungnya duit. Oke, Iya, tepuk tangan dulu. Sebelum nanti kita lanjutkan UUD, menurut Bang Hensat, kita akan jeda dulu. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Bang, minum dulu bang. Kayaknya aus. Dipersembahkan oleh Tepuk tangan dong. Biar semangat. Kembali lagi di Q&A Bang Hensat, Bang Mandra, Bang JJ. Sebelum nanti kita berbincang-bincang lagi, berbincang-bincang lagi, kita mau sapa dulu temen Ayah nih Bang yang ada di lapangan Banteng. Ada Amel yang saat ini pengen menyajikan untuk pemirsa di rumah seperti apa gitu suasananya ya di HUT Jakarta ini. Ayo Amel. Apakah sudah bergabung Amel? Namanya juga usaha. Iya, halo Yohana. Oke, Halo Yohana. Mbak Amel, gimana suasana malam ini di perayaan HUT Jakarta? Wah. Oh, ada di belakang kita Bang Hensat. Coba Bang Hensat bisa noleh nggak? Yohana, bisa ya? sangat seru sekali dapat kami gambarkan kepada Anda bahwa memang malam hari ini sungguh luar biasa ya. Acaranya sudah digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tadi sudah ada Bapak Gubernur kita, Mas Pramono Anung, juga Bang Dul, sahabatnya Bang Mandra yang lagi ada di studio sekarang nih. Tapi sayang orangnya tadi sekitar pukul 20.30 itu sudah meninggalkan lokasi. Mungkin ada kegiatan lain Yohana dan juga pemirsa di rumah. Nah, bagaimana sih keseruan yang sudah berjalan pada hari ini? Karena tadi ini ada penampilan yang sangat unik Yohana. Karena tadi di pukul 6.15 hingga pukul 19 ya, pukul 7 maksudnya. Tadi sudah ditampilkan flashback 500 tahun sebelumnya terkait histori dari kota Jakarta. Dan juga ada penampilan menarik dari Juicy Lucy dan JKT48 untuk kita meminta validasi nih apakah tadi tuh beneran seru acaranya. Sudah bersama saya ini ada warga Jakarta. Oi warga Jakarta. Aduh, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa sekali Yohana. Nah ini abang-abang yang ganteng namun garang ini. Asik. Tadi kalau boleh tahu nih bagaimana sih keseruan acara yang sudah digelar di lapangan Banteng pada hari ini? Mantap Yohana. Kalau boleh tahu abang-abang ganteng dan garang ini tadi nungguin penampilan siapa sih? Aslinya mah nungguin semua. Oh, nungguin semua bentar. Ini ada ketidaksamaan nih. Tadi ada yang bilang nungguin semua. Jadi yang bener nungguin siapa? Nih, Asia nungguin semua, tapi terkhususnya ke JKT48. Gimana kalau JKT itu Aita kata. Oke, abang oi. Nih di ulang tahun Jakarta yang ke-498 ada nggak sih yang mau disampaikan nih abang-abang kita nih? Siapa yang mau ngomong nih? Siapa namanya? Aditya. Oke Aditya. Ya buat ultah Jakarta yang ke-498, semoga Jakarta jadi kota yang lebih baik. Semoga Jakarta bebas dari kemacetan, dari banjir ya. Semoga warga-warganya juga menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke, terima kasih abang-abang sekali lagi. 1, 2, 3. Oi. Oke, terima kasih abang-abang kita. Nah, Yohana, itulah tadi ya beberapa grup yang menunjukkan keseruan mereka terkait oi yang malam ini menunggu kehadiran dari JKT48.
juga mengungkapkan harapan mereka terhadap kota Jakarta. Dan pada saat ini memang Anda dapat melihat agak sedikit sepi di luar karena warga Jakarta ini lagi pada di dalam dengerin performance-nya Wali. Tadi kita udah bisa denger lagunya Ingat Mati, Ingat Sakit. Nih ya, kalau bisa kita jaga kesehatan biar tidak sakit. Yohana dan juga para bintang tamu, ada Bang Mandra juga, yang lainnya dan juga pemirsa di rumah. Dapat kami gambarkan juga keseruan pada hari ini. Memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sangat totalitas ya untuk menggelar acara ini. Sehingga memang pada hari ini kita dapat menampilkan penampilan yang luar biasa. Yohana. Amel, terima kasih semangatnya, tepuk tangan dong buat Amel. Tuh kan yang di lapangan aja juga udah usaha pakai nggak apa-apa lah. Nah, kalau Bang Hensat, tadi kan mendengar harapan warga. Nah kan, sama nggak harapannya kayak Bang Hensat? Jakarta maju, nggak ada banjir, nggak ada macet. Kalau harapan sih sama ya, kira-kira gitu. Cuma aneh nih rada nggak enak juga, karena tadi kan Bang Mandra bicara tentang topeng, lenong, tanjidor, kagak ada yang disebutin tadi kan. Jadi nyebutnya itu sekarang ngebahasnya agak enggak. Bener, udah bener. Terus tadi Bang Hensat mau nanya apa? Karena tadi kan yang nampilin tadi dengar sendiri itu kan grup-grup sekarang ya. Sementara tadi bukannya itu acara supporter bola itu. Gitu. Salah lo kali. Nah makanya gini. Apa yang disalahin? Nah, makanya saya mau nanya. Buat Bang Mandra sama Bang JJ. Jadi menurut Bang Mandra dan Bang JJ, ini tuh ulang tahun Kota Jakarta atau ulang tahun orang Betawi? Bang JJ dulu. Ya, harusnya ulang tahun Jakarta itu sekaligus adalah ulang tahun buat warga Betawi. Ya kan, karena sebenarnya ulang tahunnya itu sendiri mengacu kepada masa lampaunya Jakarta ya. Dan masa lampau Jakarta itu identik dengan masyarakat Betawi, tapi juga bagaimana orang Betawi itu menerima kebudayaan luar untuk memperkaya kebudayaannya sendiri, kemudian mewariskan banyak kebudayaan-kebudayaan yang sebenarnya menjadi identitas kota Jakarta. Konkretnya tuh harus gimana Bang JJ? Karena kan biasanya di setiap ulang tahun Jakarta itu ada ondel-ondel, traktor, itu dianggap sudah cukup. Karena itu Bang Mandra itu tadi mengutip masa Bang Ali kan. Sebagai kota metropolitan, dia harus punya akar yang jelas. Walaupun sekaligus dia membuka diri untuk kebudayaan yang paling modern sekalipun, tapi dia nggak lupa akarnya harus diberi ruang begitu. Sekarang Bang Mandra, menurut Bang Mandra gimana? Ya secara tidak langsung dengan setahun sekali sekalipun minim, paling tidak pemerintah setempat itu harus punya kewajiban untuk memperkenalkan ini loh Jakarta, inilah Betawi, kan itu. Ya tadi itu pesta bola itu. Tapi memang sering ada ironi di antara orang Betawi dibilang mereka diorangin waktu ulang tahun Jakarta doang. Itu juga kagak ada orang. Nah, tiba-tiba sekarang kagak ada katanya dia itu. Nah, iya karena mana? Aneh makanya tadi aneh bilang aneh jujurnya kagak enak juga kita ngomentarin tadi disebutnya Juicy Lucy, JKT48 sementara Bang Mandra bilang ada topeng kagak ada, tanjidor nggak ada, lenong nggak ada. Ya pesta Betawinya mana? Gitu. Mana? Jadi ketawa lagi ditanyain juga. Enggak cukup. Kita ketawa tuh supaya kita tetap waras maksudnya gitu. Tapi sekarang gini, harus fair. Tadi oke lah, tadi sisi kelamnya, sisi baiknya ada nggak Bang JJ? Ya sisi baiknya menurut saya Jakarta kan berkembang terus ya. Persoalan besarnya ini kembang. Iya, persoalannya gini kan. Kan ada kembangan. Continuity and change, apa yang berlanjut, apa yang berubah. Persoalannya kalau Bang Mandra tadi mengutip Bang Ali, harus kan apa yang dirintis oleh Bang Ali bahwa memberi ruang buat kebudayaan yang mengakar dan menjadi identitas, itu hal yang pokok penting. Itu harusnya dirayakan juga dong. Jadi dalam perayaan itu bukan hanya merayakan apa-apa yang baru, tapi juga apa-apa yang punya akar. Tapi kan Jakarta nggak melulu tentang budaya, kan ada lain juga, transportasi misalnya dibangun, infrastruktur juga dibangun kan. Nah persoalannya ini ada undang-undang yang baru. Oke, tunggu dulu sebelum kita bicara undang-undang. Menuju kota global yang berbudaya. Pertanyaan Bang Mandra jadi penting itu, berbudaya di mana? Sebelum kita jawab pertanyaan Bang JJ, berbudaya di mana, dan kita bicara soal undang-undang, kita jeda dulu karena setiap pertanyaan selalu ada jawabannya. Yuk.
Dipersembahkan oleh Kembali di Q&A. Karena saya pertanyaan selalu ada jawabannya. Jangan ngegas dong, Bang Hensa. Biarlah Bang Mandra aja yang emosi, jangan ngegas-ngegas. Nah, ini hari ini edisi HUT Jakarta, tapi kenapa pada ngegas semua ya? Oke nih, biar adem dulu, Bang Mandra nggak emosi. Kita mau main-mainan dulu, Bang. Nah, kita mau buka box dulu. Oke. Yang pertama, jangan Bang Mandra dulu deh, Bang JJ. Bang JJ, kita mau buka box, pilih nomor berapa? Nomor 4. Box nomor 4, oke. Waduh, muter dong nih gue. Muter dong, Bang. Hidup kan selalu berputar seperti roda ya kan. Bang Hensa juga harus muter. Tuh, set. Nomor 4 kita buka. 4. Sebetawi ape lu? Langsung saja. Box 4 Bang Hensa. Oke, saya bacain bahasa Indonesianya, Bang JJ sama Bang Mandra sebut bahasa Betawinya. Nakal. Bangor. Bener. Banyak. Sewahon. Bukan ada lagi nggak? Banyak. Segambreng. Ada lagi? Gua nih. Iya, coba apa banyak? Banyak ya. Ya penuh. Bejibun apa bejibun? Bejibun Bejibun. Oke, keluyuran. Pelayaban. Cocok. Bohong. Dusta. Bohong, bahasa. Ibu. Gimana sih Bang Mandra? Satu lagi ya, setiap hari. Saben hari. Oke, tepuk tangan. Bener. Berarti lebih sebetawi siapa ya, Bang JJ apa Bang Mandra? Dia lain. Jawab aja, nggak usah takut, nggak akan disemprot ya Bang ya sama Bang Mandra. Bang Mandra, mau Bang JJ udahlah. Oke, tepuk tangan dong lagi. Aduh. Oke, buka box lagi. Sekarang Bang Mandra, buka box nomor berapa? Bang Mandra. Yang paling banyak dah. Berapa ya? 9. Waduh, bener. Oke, kita buka. Adu pinter. Oke, sekarang pertanyaan cepat. Nanti ganti-gantinya Bang Hisat bacain ya. Aku dulu yang pertama nih. Buat Bang JJ dan Bang Mandra. Berapa berat emas yang ada di atas Tugu Monas? Lu kiloin sendiri aja. Makanya, ini pertanyaan. Loh, kan seperti judulnya. Sejakarta apa? Oke, sebagai sejarawan. Zaman kaum kita juga agak bakal tahu. Bang JJ. Kilo ya, 45 kilo ya. Bukan. Jawabannya 72 kilo. 72 kilo. Ya, tidak sejakarta apa? Yuk, kedua Bang Hensat. Nama patung yang terletak di Bundaran Senayan. Oh, patung pemuda. Iya deh, benar. Belum. Hah? Salah. Oh, ya, belum lengkap. belum lengkap. Beda. Pemuda berjuang. Belum. Terus Salah. lagi. Dikit lagi. Apa? Dibocorin kata pemuda membangun. Iya, betul. Selamat buat Bang Hensat. Tidak kasih bocoran. Siapa gubernur Jakarta setelah Ahok? Anies. Bukan. Salah. Abis Ahok. Setelah Ahok. Aduh. Ada setelah Ahok. Ada tuh. Bang JJ kan sering dikomentari. Ada lagi. Jokowi ya? Bukan. 3, 2, 1. Apa jawabannya? Jarod Saiful Hidayat. Oh iya. Aduh. Yang keempat. Maklum dah, maaf ya karena dia nggak terkenal. Oh gitu. Iya kalau gue Bang Jarod ya. Bang Jarod tolong dicatat. Iya, yang agak terkenal. Oke, yang keempat nih. Lupa kali ya. Keempat, perhatikan. Ini penting Secara administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota madya dan 1 kabupaten administrasi, yaitu sebutkan. Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Benar. Dari 4 pertanyaan cuma 1 ya yang benar ya. Kayaknya jaga Jakarta banget. Siapa nama Lurah Kebun Jeruk? Ajidi. Kong Samin. Benar ya Bang? Percaya dia. Kong Samin. Jadi intinya sekarang itu sebenarnya seberapa penting sih kita ini harus menjadi warga Jakarta yang
Jakarta banget gitu. Itu harus gimana biar kita itu Jakarta banget sih, Bang? Apakah harus bisa nari, bisa topeng, bisa budaya, bisa bahasa Betawi, atau mungkin bisa pengetahuan umum tentang Jakarta? Nah, gimana? Oh, dulu ada itu gampang, pakai jawabannya Bang Ali. Apa? Bang Ali dulu membagi menurut konsep dunia kolonial. Warga Batavia itu ada 2. Satu trackers, kedua believers, kata Bang Ali. Trackers itu adalah orang yang nggak pernah nganggap kota Jakarta itu kampungnya dia. Yang kedua believers, orang dari mana aja datang tapi menganggap kota Jakarta itu kampungnya. Karena itu gue akan urus, gue akan rawat, gue akan perhatiin bener-bener yang ada di dalamnya dan kekayaan yang dimiliki di Jakarta ini. Pertanyaan gua, sekarang yang gitu masih ada nggak? Nah, persoalan besarnya ya, pertanyaannya persoalan besarnya, yang bertanya gimana, apa tadi pertanyaannya, gimana caranya sejakarta apa begitu, bagaimana cara menjadi Jakarta? Biar Jakarta banget. Biar Jakarta banget, Harus ya gimana? jadilah believers, jadilah orang yang memiliki. Punya sense of belonging. Karena itu sayang, karena itu peduli dengan segala macamnya yang jadi kekayaan Jakarta. Nah, persoalan besarnya yang menang itu bukan kebudayaan believers, yang menang tuh kebudayaan trackers di Jakarta. Oke, sekarang Bang Mandra, 3 kata nih, sekali lagi ya, harapan deh yang baik, masih ada optimisme kan soal Betawi dan Jakarta ini ke depan? Ya kita lihat dulu ya. Oke, 3 kata deh, 3 kata harapan. Harapan positif. Harapan positif, mudah-mudahan orang yang pernah janji biar pada eling sama janjinya. Oke, pesan buat Bang Dul sekarang apa? Ya mudah-mudahan kan seperti apa yang pernah gue bilang. Oke. Gue doain kalau amanah. Oke. Ya kalau kagak ya resiko. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Bang Hesa sedikit saja sebelum tutup. Kok gue rada deg-degan ya jadinya ya. Oke, Tapi gini. harapannya singkat saja mau tutup nih. Harapannya, Hah. Indonesia lebih baik, sejahtera, Jakarta, warga Betawinya juga makin makmur, dan apa yang diharapkan oleh warga asli Jakarta, warga-warga Betawi aslinya, itu tercapai. Amin, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih ya Bang JJ, Bang Mandra, Bang Hesa. Kaget dulu, tunggu. Udah habis nih. Ini habis sih sama gue bilang, gue itu harapan gue dia mau sih. Ya udah. Habis ini 3 kata closing deh dari Bang Mandra. Udah ngomong aja sekarang, kita beresin nih sekarang. Oh ya udah. Oke, tepuk tangan semuanya. Habis ini kita ngobrol lagi ya. Nah pemirsa, maaf banget ya waktunya terbatas, tapi yang pasti terima kasih buat warga Jakarta yang sudah nonton acara Q&A pada malam hari ini. Dan tak lupa terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyediakan kostum dan juga sarung yang digunakan oleh panelis dan juga Bang Hensat, Bang Mandra, Bang JJ. Terima kasih Legendasi Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat ulang tahun Jakarta, semangat sukses selalu. Aduh, salaman dulu ya. Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.